Selamat sore teman-teman, salam jumpa lagi, semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID ini. Jadi sore hari ini kita kedatangan tamu nih, Romo Dr. Simon Petrus Lili Cahyadi. Romo Lili, sapaan dulu di STF, kami menyapa dia Romo Lili. Dulu waktu kami masih kuliah di STF, Romo Lili masih mengampu mata kuliah filsafat manusia, lalu mata kuliah etika dengan juga ateisme. Nah sekarang kayaknya sudah ada perubahan. Romo Lili mengampu mata kuliah filsafat ketuhanan dan berkenan dengan tema kita sore ini, Tuhan bagi para filsuf. Itu sebenarnya tema yang cocok untuk didiskusikan dan diampu oleh Romo. Saya berharap Romo bisa memberi edukasi filsafat kepada teman-teman di tanah air, agar teman-teman juga mendapat pencerahan terkait bagaimana posisi Tuhan dalam ranah filsafat ini. Kalau kita bicara tentang Tuhan dalam ranah filsafat kan tentu agak berbeda ketika kita bicara tentang Tuhan dalam iman. Ini pasti Romo akan menjelaskan panjang lebar tentang itu. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya serahkan semua kuliah ini ke Romo. Silakan Romo. Terima kasih Saudara Ferdi yang menjadi host sekaligus menjadi moderator pada pertemuan kita. Teman-teman dimanapun teman-teman berada sekarang, selamat sore. Ya, ini sore waktu Jakarta nih, pukul 16. Saya diminta oleh Ferdi untuk memberikan masukan tentang Feuerbach, Bapak ateisme modern, yang menentukan pandangan-pandangan ateisme sesudah dia. Ya. Ateisme modern sendiri dipahami sebagai pandangan yang menolak adanya Tuhan, ateisme, pandangan yang menolak adanya Tuhan, disebut modern karena filsafat Feuerbach itu, ateisme modern itu, dia tidak melihat Tuhan sebagai sesuatu yang tahayul sifatnya, sesuatu yang ya sebenarnya gampang ditolak, atau kamu percaya atau enggak terserah lah, ya toh. Jadi nggak perlu suatu pertanggungjawaban rasional dan bagaimana itu bisa dielaborasi dan bisa digali. Feuerbach mengatakan enggak, ya Tuhan itu bisa ditangkap, bisa dimengerti. Dan juga bisa dijelaskan dari sudut pandang rasional, dalam hal ini filsafat. Maka dalam arti itu dia modern. Karena persoalan Tuhan bukan dianggap sebagai tahayul, atau soal kepercayaan doang, melainkan sebagai dia yang bisa dijelaskan, dia yang bisa dipahami dan dikembalikan kepada persoalan kemanusiaan, persoalan kesadaranku. Nah, bukankah proses yang menekankan kesadaran atau cogito, kesadaranku, itu adalah juga proyek yang dulu dirancang oleh seorang pemikir modern terkenal dari Prancis, namanya Descartes. Ya. Jadi Descartes itu bapak filsafat barat modern, karena mengembalikan persoalan cogito, persoalan kesadaran sebagai persoalan yang menentukan saya memahami segala sesuatu. Nah, pada Feuerbach juga begitu. Jadi ateisme dikembalikan kepada persoalan manusia, persoalan kesadaran manusia itu. Dalam arti ini dia modern. Nah, pertemuan kita kali ini sangat singkat karena kita diberi waktu paling 1 jam untuk pertemuan ini. Maka saya akan membaginya dalam beberapa langkah. Langkah pertama tentu saja karena temanya adalah Ludwig Andreas Feuerbach, kita mesti juga bertanya siapa itu dia, jadi perlu ada sebuah introduksi singkat tentang orang ini bagaimana. Lalu berdasarkan kesaksian orang ini juga, kita masuk ke dalam pemikirannya. Dan ternyatalah pemikirannya itu nanti mengalir dalam 3 langkah. Langkah pertama itu lewat lapisan teologi, tapi ini kita nggak bahas, karena ini suatu tema yang lain. Dan yang kedua itu dalam lapisan filsafat, ya, karena dia kemudian dari teologi pindah ke filsafat. Dan yang ketiga baru dalam kaitannya dengan yang poin terakhir bahasan kita, yaitu tentang ateismenya.
yang bisa juga dikatakan sebagai antropoteisme. Nanti kita jelaskan. Jadi ateisme yang berdasarkan antropos, berdasarkan manusia, kenyataan manusia. Nah, langkah-langkah ini kita akan bahas, strategi kita, ya, langkah pembahasan kita. Tetapi kita tahu semua yang belajar filsafat itu berarti bukan mempelajari pikiran dari masa lalu doang. Orang yang belajar filsafat mau melampaui rekonstruksi pemikiran orang-orang di masa lalu atau orang-orang di masa sekarang, tetapi dia memberikan sesuatu yang khas pada filsafat, yaitu kritis. Maka bagian akhir akan memuat sebuah evaluasi kritis terhadap pandangan Feuerbach dari pihak kita sekarang. Ini menjadi penting karena filsafat itu mau mengajarkan bagaimana kebenaran sebuah perkara itu digeluti. Misalnya oleh Feuerbach, oleh para filsuf sebelumnya. Nah, justru kalau kita mau mengetahui kebenaran, apakah sungguh atau tidak, kita mesti kritis. Kita mesti bertanya, kita beri pertimbangan, mana yang oke, mana yang betul, dan mana yang tidak, mana yang bisa dipertahankan dari sudut pengadilan akal budi, dan mana yang masih bisa kita katakan oke, masih relevan, maka dari itu bisa kita sekarang jadikan inspirasi. Nah, yang terakhir itu adalah tentang evaluasi kritis kita. Saya mau konsisten pada sistematika ini, sehingga akan dibuat secara singkat padat dan dengan cara berpikir ketat. Bahasan kita tentang Feuerbach sekarang akan kita bahas, kita uraikan. Yang pertama tentang Feuerbach, siapa itu dia? Singkat saja, Feuerbach lahir 1804. Ini adalah tahun kematian Kant. Kant kan 1724 sampai 1804 ya. Jadi dia lahir 1804 dan meninggal 1870. Feuerbach itu anak orang terkenal ya, kalau saudara menggoogle misalnya Anselm Feuerbach, itu seorang pelukis yang sangat terkenal dari Jerman, itu adalah keponakannya. Bapaknya sendiri seorang ahli hukum, maksud saya orang-orang penting, ya. Pada zamannya dia anak orang yang cukup stabil, ya. Ibunya seorang Protestan yang saleh. Jadi mereka berada dalam lingkungan famili yang Protestan itu, yang Kristen. Maka dari hatinya tumbuh kemudian minat untuk belajar, sebagaimana kita tahu kalau kita dibesarkan dalam suatu agama tertentu, minat terhadap agama itu bisa tumbuh kuat juga di dalam diri kita yang dibesarkan di dalam lingkungan itu. Nah, Feuerbach dibesarkan dalam lingkungan Protestan dan dia mau menjadi teolog. Maka mulailah dia dari belajar teologi pindah ke Berlin, belajar filsafat pada seorang maha guru yang bernama Hegel. Maka pindah dari kampung kota kecilnya masuk ke kota besar, Berlin, di mana dia belajar filsafat pada Hegel. Ketika ditanya, kenapa kamu pindah jurusan dari teologi pada mulanya belajar, kemudian pindah ke filsafat, dia mengatakan, di sini saya punya kutipannya, bagiku Palestina terlalu sempit. Aku mesti menjelajah dunia yang luas, dan dunia yang luas ini dipikul oleh sang filosof di atas bahunya. Ya. Jadi sekarang aku mau berpikir, aku mau tidak beriman, aku mau belajar, aku tidak mau percaya. Jadi dia pindah kemudian belajar filsafat. Nah, dengan Hegel dia belajar filsafat. Tapi kemudian dia berubah pikiran lagi, dia kemudian belajar ilmu pengetahuan alam pada waktu itu di daerah Franken di Jerman Selatan. Dan di situ kemudian dia berubah pikiran lagi, pakai paradigma, cara berpikir dan pengetahuan alam, senang dengan pengamatan empiris. Lalu sesudah itu dia masuk ke dalam dunia lain yang kemudian kita kenal sebagai dunia pemikiran ateistik. Kita kemudian mengenalnya demikian. Tetapi pada zaman dia ada suatu peristiwa yang sangat keras, yaitu dia menikah dengan seorang pemilik porselen yang terkenal, jadi orang kaya, dan mereka punya anak namanya Matilda. Matilda meninggal pada umur 3 tahun.
dan meninggalnya Matilda memukul dia, sehingga dia mengatakan begini, kuasa maut tampak sebagai suatu kekuasaan buta, dingin, dan tidak berperasaan. Maut sama sekali tidak peduli apakah yang terkena olehnya adalah orang terhormat atau bukan. Dia sama seperti batu yang juga tidak peduli apakah ia jatuh menimpa sebatang balok atau seorang manusia. Dan sang maut tidak sudi menunggu hingga bakat dan kecakapan seorang tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Tidak. Dia menginjak lumat kuntum bunga yang masih muda jauh sebelum kuntum itu sempat mekar. Ini ekspresinya bagaimana dia begitu terpukul pilu dan sedih ketika Matilda, anaknya itu meninggal. Lalu juga lama-kelamaan kritiknya menjadi sangat tajam terhadap agama. Dalam hal ini agama Kristen tentu saja, karena itu yang paling dikenal. Maka dia menulis buku yang terkenal yang menjadi bahasan kita juga kali ini, yang berjudul Das Wesen des Christentums, itu tentang the essence of Christianity, yang di dalamnya kemudian termuat paham yang nanti kita kenal sebagai paham antropoteisme itu. Lalu dia kemudian bergabung dengan partai politik waktu itu, partai sosial, dan di situ dia berkenalan juga sebelumnya bahkan dengan Karl Marx, ya, dan dia maka dari itu Karl Marx dan Feuerbach kan juga dekat dari sudut ide. Karl Marx muda setidak-tidaknya. Lalu kemudian dia, ya tadi sudah saya bilang 1870 meninggal. Dia sendiri merangkum perjalanan intelektualnya begini. Allah adalah pikiranku yang pertama ketika dia belajar teologi. Akal budi, rasio itu yang kedua ketika dia belajar filsafat. Sedangkan manusia adalah yang ketiga dan yang terakhir. Inilah dia yang nanti kita sebut sebagai antropoteisme dari pihak Feuerbach. Jadi itu sejarah singkat dari Feuerbach. Sekarang kita masuk ke dalam bagian berikut. Feuerbach itu melihat bahwa filsafat perlu diperbarui. Jadi filsafat dalam hal ini dia akan belajar dari Hegel, ya, filsafat Hegel. Semua yang belajar filsafat Hegel tahu ini dengan pemikiran spekulatif yang sangat canggih, yang juga dikaitkan dengan macam-macam proses yang terjadi, proses ilmu pengetahuan, proses pergerakan sejarah dunia, dicoba digabungkan dan dijelaskan oleh Hegel dalam satu keseluruhan raksasa dari sistemnya, ya, dengan dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis itu. Nah, pemikiran Feuerbach, pemikiran Hegel dalam arti ini mempengaruhi Feuerbach pada awalnya. Tadi saya sudah bilang dalam bagian introduksi yang pertama. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ketika dia belajar, lama-kelamaan ilmu pengetahuan kan pada zamannya berkembang. Gitu. Pada waktu itu sedang booming. Tentang Darwin, tentang fisika, tentang segala macam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan natural sciences. Itu berkembang, lalu Feuerbach dipengaruhi oleh cara berpikir itu, maka dia mengatakan filsafat harus diperbarui. Filsafat gaya Hegel yang sangat spekulatif itu, dan juga sangat tinggi, dia merasa itu filsafat yang sedang mabuk, karena bicara soal di kepala itu, soal ide, soal Vernunft, soal roh absolut, ya, itu kan semua di atas. Maka filsafat perlu, kalau sebelumnya itu ya filsafat tinggi-tinggi yang mabuk itu, perlu menurut dia filsafat menjadi sadar akan dirinya. Jadi sebelumnya dianggap mabuk, gitu ya, main di ide, main di kepala, lalu sekarang harus mendarat. Dan dia justru melihat yang menjadi dasar untuk filsafat baru yang dia rancang itu adalah empiri. Kata Yunani emperia berarti pengalaman indrawi nyata, you know? Jadi dia menjadikan dengan demikian asas dari filsafat itu bukan logos murni, ya, bukan Vernunft murni, tetapi sebagaimana idealisme Jerman memuncak juga pada Hegel itu biasa mengklaim, melainkan itu pada empiri. Jadi empiri, pengalaman nyata itu menjadi basis dari pengetahuan kita, menjadi syarat dari pengetahuan yang sejati. Ini terjadi juga untuk pengenalan bukan saja terhadap alam, kita mengenal alam lewat empiri. Saya mengenal pohon lewat saya menyentuh daunnya,
daunnya, batangnya, kemudian juga bunganya yang wangi saya cium. Ya. Tetapi juga ini berkaitan dengan manusia. Bukan saja terhadap alam saya mengandalkan empiri, melainkan juga terhadap manusia. Saya berkontak dengan Anda tentu saja lewat pengalaman. Saya misalnya juga mencintai misalnya saja orang yang saya cintai, yang pribadi yang saya kagumi, itu saya kagumi dan saya cintai lewat kontak-kontak indrawi. Ya. Maka dia mengatakan juga lewat kontak indrawi itu dalam hal ini sesama itu aku menjadi aku lewat engkau. Ya. Ada seorang teman yang biasa menulis itu I am because you are, ya. Di sini ada kayaknya orangnya itu ya. I am because you are. Saya ada karena engkau gitu ya. Jadi kata Feuerbach juga begitu, saya menjadi saya karena ada engkau ya. Dan engkau itu kan empiri, bukan sesuatu yang ada di mabok-mabok kepala kita. Maka kalau begitu ya kenyataan itu demikian. Nah, di sini kalau begitu menjadi poinnya, hal yang sama juga berlaku untuk segala sesuatu yang kumiliki. Ya. Kehebatanku, misalnya, aku kenal karena ada orang lain. Ya. Aku misalnya menjadi tahu bahwa manusia itu, kita sebagai keseluruhan, itu adalah hebat, karena saya tahu misalnya ada orang lain yang juga luar biasa. Ini kata Feuerbach penting, manusia dalam arti ini disebut sebagai bukan manusia individual ya, yang terbatas, melainkan manusia sebagai Gattung dalam bahasa Jerman. Die Gattung itu berarti bangsa manusia. Jadi bangsa manusia itu adalah yang hebat, yang luar biasa. Saya mengenal diri saya karena ada engkau. Begitulah kita mengenal kita sebagai manusia satu sama lain itu karena ada kita satu sama lain. Ya. Kita menjadi hebat, kita menjadi luar biasa, kita kenali itu karena ada orang lain. Ya. Ini dalam istilah Feuerbach, manusia satu sama lain itu bagi yang satu bagi yang lain adalah Tuhan. Dalam bahasa Latin disebut, dan Feuerbach menulis, Homo homini Deus. Homo homini Deus, manusia adalah Allah, Tuhan bagi sesamanya. Saya menjadi sadar bahwa saya ini kuat karena ada engkau. Saya ini menjadi sadar karena saya ini pintar karena ada engkau. Ya. Dan kita menjadi sadar bahwa kita ini kuat, bisa mengatasi segala persoalan, karena ada sesama kita. Ya. Jadi dalam arti ini, itu saya menyadari bahwa kita satu sama lain menjadi hebat, menjadi luar biasa, menjadi maha, karena adanya sesama kita. Nah, dari sini kemudian dia masuk ke dalam pertanyaan berikut. Kalau begitu, kalau memang dasarnya adalah empiri, you know, dasarnya adalah pengalaman nyata, pengalaman indrawi, dari mana orang bisa punya keyakinan akan adanya yang gaib? Dari mana orang bisa percaya pada Tuhan, pada malaikat, pada segala sesuatu yang sifat surgawi itu? Dari mana kalau dasarnya adalah empiris? Feuerbach lalu kemudian mengembalikan semuanya ke empiri. Itu berangkat dari pengalaman indrawi manusia, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia idealkan, apa yang dia inginkan, ya. Dan yang dia inginkan, yang dia lemparkan, dan dia cita-citakan, hasratnya yang terdalam, all the best ya yang dia miliki, itu menurut Feuerbach dilemparkan keluar. Ya. Dilemparkan keluar, dan itulah yang dianggap sebagai Tuhan. Jadi ini yang disebut nanti sebagai teori proyeksi. Kalau kita mau mengkaji nanti teori Sigmund Freud, nanti bagian berikutnya, ini adalah proyeksi. Jadi Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari proyeksi manusia. All the best we have, kemudian dilemparkan keluar. Dan bukan saja dilemparkan keluar, itu manusia melihatnya sebagai sebuah entitas lain yang di luar dirinya, yang kepadanya diberikan segenap puja dan puji, diberikan rasa takjub dan takzim, dan diabdi dengan segenap karsa dan karya. Jadi sesuatu yang sebenarnya milik manusia bersama sebagai Gattung, bangsa manusia, kehebatan itu, kesuperan itu dalam pandangan Feuerbach, ya, itu dilemparkan keluar. Dan ini diklaim sebagai Tuhan. Coba,
Dengan demikian kita melihat pandangan Feuerbach terhadap kepercayaan kepada adanya Tuhan itu bersifat ambivalen, atau pandangannya terhadap agama itu bersifat ambivalen. Mengapa ambivalen? Karena di satu pihak dia melihat bahwa dalam agama sebenarnya manusia mengenal dirinya. Nah, ini yang sangat terkenal dari Feuerbach, saya beri kutipannya. Dengan menyebut Allah sebagai Maha Tahu, manusia sebenarnya hanya memenuhi dambaannya untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Dengan mengatakan Allah ada di mana-mana, dia memuaskan keinginannya untuk tidak terikat pada ruang. Dengan menyebut Allah itu kekal, dia mewujudkan dambaannya untuk tidak terikat waktu. Dengan menyatakan Allah itu Maha Kuasa, manusia merealisasi keinginannya untuk bisa berbuat apapun yang ia kehendaki. Ini, begitulah kata Feuerbach, yang terjadi bukan Allah menciptakan manusia menurut citranya, itu adalah teks dari Genesis, dari kitab Kejadian yang sangat terkenal itu, Kejadian 1 ayat 26, bukan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, gambar Allah atau citranya, melainkan pada Feuerbach itu dibalik. Ya. Manusia menciptakan Allah menurut gambarnya. Allah tidak lain dan tidak bukan adalah gambaran manusia tentang jati dirinya yang perfect, ya, yang paling baik, yang paling sempurna. Jadi positifnya agama dalam pandangan Feuerbach itu adalah bahwa semakin kita beriman, semakin kita percaya pada Allah, ya, menerima Dia, berarti kita semakin kenal diri kita, kan? Kalau Allah adalah proyeksi dari all the best we have, ya, sebut saja siapa yang adil? Manusia. Allah maha adil, ya, tapi manusia adil. Maka kata maha sebenarnya tambahan berikut. Maha baik, maha tahu, maha rahim, dan seterusnya. Siapa yang punya pengetahuan? Manusia. Siapa yang adil? Manusia. Ya. Siapa yang rahim? Punya rahim. Jelas manusia. Kalau begitu, coret saja semua kata maha, dan di situ ketahuan bahwa sebenarnya karakter Tuhan adalah karakter manusia. Semakin kamu kenal Tuhan, karakter-karakternya, sifat-sifatnya, semakin kamu mengenal dirimu sendiri. Dalam arti ini, bagi Feuerbach, agama itu adalah istilah dia, harta karun manusia yang tersembunyi. Harta karun itu kan sesuatu yang kita dambakan dan sangat kita hargai, tapi tersembunyi karena tadi ya, kita tidak menganggap itu sebagai milikku, melainkan sebagai milik Tuhan. Ini yang pertama, jadi sikapnya pertama positif terhadap agama. Tetapi sikap kedua, ini tadi saya tunjukkan ambivalensinya. Sikap kedua itu adalah bahwa dia melihat agama juga negatif, jelek, jahat. Mengapa? Karena bukankah di dalam agama orang melemparkan apa yang dia anggap baik, apa yang dianggap sempurna pada diri sesama manusia sebagai gatung, sebagai bangsa manusia itu dilemparkan keluar, dan dijadikan sesuatu yang bukan milik dia. Jadi bukan menyatakan diri, itu yang baik itu adalah saya. Bukan. Itu milik Tuhan. Kita ini sebenarnya jelek. Kita ini pengetahuan kita terbatas. Tuhan itu maha tahu. Ya. Kita ini kadang-kadang bersifat berdosa dan jelek, sedangkan Tuhan itu adalah maha baik, maha sempurna. Coba lihat, dengan demikian agama menurut Feuerbach mengasingkan kita dari jati diri kita. Boro-boro mengklaim kehebatan, kesempurnaan itu milik Tuhan, bukan. Kita milik diriku, bukan. Aku menyatakan itu sebagai milik dari Tuhan. Dalam arti ini agama itu jahat, kata Feuerbach, kepercayaan kepada adanya Tuhan. Maka solusinya apa? Solusinya adalah kita harus menarik agama, kepercayaan kepada Tuhan itu pada diri kita sendiri. Jadi harus dikembalikan semua. Manusia harus sadar bahwa yang selama ini dianggap maha tahu, maha baik, maha benar, maha adil, dan seterusnya adalah dia yang tahu, dia yang adil, dan dia benar. Jadi kesadaran ini membuat dia akan punya kepercayaan diri, dan dengan demikian itu membuat dia bisa melakukan emansipasi yang penting untuk hidupnya secara pribadi, maupun penting untuk kehidupan nanti, kehidupan sesamanya, satu sama lain. Nah, saya kemudian mau segera mengakhiri supaya lalu nanti ada diskusi lebih banyak.
apakah Feuerbach seorang ateis? Pertanyaannya kan ya. Feuerbach mengatakan ateis itu menolak Allah. Allah ditolak, yang berbeda dari manusia itu ditolak. Ateisme itu paham yang menolak Allah, ya, sebagai pencipta manusia yang berbeda dari manusia. Kita adalah makhluk, dia adalah khalik. Ya. Nah, bagi saya Allah itu manusia dan manusia adalah Allah, Homo homini Deus. Maka Feuerbach menciptakan istilah sendiri yang dia katakan, saya bukan seorang ateis, ya, saya tidak mengajarkan ateisme, tetapi saya mengajarkan filsafat saya adalah antropoteisme. Antropoteisme adalah kepercayaan bahwa Allah itu manusia dan manusia adalah Allah. Anthropos, theos, theos, anthropos. Tapi justru ateisme Feuerbach itu adalah antropoteisme itu. Ketika Allah tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu ya. Khalik dan makhluk identik, tapi justru itu kan pandangan yang menolak adanya Tuhan dari sudut pandang agama, dalam hal ini agama monoteisme yang juga diakui oleh Feuerbach dalam agama Kristen. Nah, itulah pokoknya. Sekarang bagian terakhir, bagaimana dievaluasi. Evaluasi itu kata kuncinya itu kritis. Kritis dari kata Yunani krinein. Krinein berarti memilah-milah, to judge. Orang yang bersikap kritis itu harus mampu menunjukkan mana poin positif dari sebuah statement, dari sebuah pandangan. Jadi kalau hanya nunjuk-nunjuk yang jelek itu belum bisa berfilsafat itu baru amatiran. Seorang filsuf harus mampu melihat mana yang memang bisa diterima oleh akal budi dan pantas juga dijadikan inspirasi untuk keadaan sekarang. Tapi sekaligus juga seorang judge, dia harus menilai kalau memang salah ya salah kan. Kalau kemudian memang ini ternyata tidak tahan di hadap pengadilan akal budi, ya dibuat problematik ya, atau ditolak sama sekali. Maka kalau bagian ketiga ini saya sebut bagian kritik, itu berarti mau mengatakan bahwa poinnya kita mau menunjukkan bahwa pada Feuerbach ada yang baik, ada yang bisa memberikan inspirasi, tetapi juga ada yang sampai sekarang problematik, sehingga harus kita katakan no way. Ya. Mulai dengan yang pertama, yang positif dulu. Yang positif pada Feuerbach adalah, tadi saya sudah bilang, dalam sejarah filsafat, dia kan bapak ateisme modern. Sesudah dia, para filsuf-filsuf yang punya pandangan ateistik itu mengambil inspirasi, maksud saya, dari Feuerbach. Contoh, misalnya Sigmund Freud. Kan tadi saya sudah katakan, teori yang dilemparkan keluar, itu kan teori yang disebut teori proyeksi. Ya. Jadi orang melemparkan keluar menjadi sesuatu yang lain. Belajar dari dia. Nietzsche, pahamnya tentang Übermensch, tentang manusia atas itu. Ya. Berinspirasi pada Feuerbach juga. Mereka dari tradisi filsafat Jerman pasti punya kontak. Lalu juga pemikir-pemikir Marx belak-belakan mengatakan, kami dulu seorang Feuerbachianer, seorang pengikut Feuerbach. Jadi dia mengambil inspirasi juga dari Feuerbach yang melihat bahwa agama itu sebenarnya pelarian orang dari dunia bawah melesat ke atas ya, nanti yang disebut sebagai teori opium. Itu diambil idenya dari Feuerbach. Jadi dari sudut filsafat kita lihat, dia memberikan inspirasi besar untuk perkembangan filsafat sesudah dia. Selain itu juga yang bagi saya penting dari sudut kritik agamanya, saya kira yang paling penting, konteks kita juga penting itu, yaitu adalah teori proyeksi, itu menurut saya ada benarnya sampai sekarang. Jadi, teori proyeksi memuat kebenaran juga. Teori proyeksi mengatakan bahwa kita sering melemparkan apa yang merupakan sebenarnya milik kita. Keinginan kita, hasrat kita, apa yang kita miliki keluar, dan itu kita tidak sadari karena proyeksi kan tadi Sigmund Freud melihatnya itu sebagai proses yang tidak disadari ya. Itu sesuatu yang spontan ya. Tapi sebenarnya bisa dipilah-pilah sebagai bagian dari sebenarnya usaha jiwa untuk menghindari neurosis atau sakit saraf. Nah, menurut saya Feuerbach itu memberikan inspirasi bahwa
agama itu memang bisa jadi dan terkadang itu memuat unsur proyektif. Jadi saya bisa misalnya atas nama Tuhan, misalnya saya menggorok orang lain, atas nama Tuhan menghancurkan orang lain, dan yakin itu terjadi dan memang dikehendaki Tuhan. Tetapi kalau dilihat ujung-ujungnya, sebenarnya bisa jadi itu adalah hasrat terdalamku untuk menghancurkan orang lain. Jadi dorongan-dorongan destruktifku, hasratku untuk berkuasa, ya, yang kemudian kuproyeksikan karena sendiri mungkin tidak merasa percaya diri, apalagi orang itu biasanya tidak begitu kuat, kadang-kadang lebih baik pakai nama Allah dan pakai nama Tuhan. Jadi hasrat untuk menghancurkan orang lain, hasrat untuk membunuh, hasrat untuk kekerasan atas nama Tuhan, bisa jadi itu kemudian sebenarnya proyeksi hasrat diriku untuk menghancurkan orang lain, yang mau kemudian membuat orang lain itu binasa. Menurut saya, Feuerbach dalam ini relevan. Ya. Jadi relevansinya itu untuk kita, untuk orang yang beragama, itu kita diminta untuk mawas diri. Jangan-jangan yang kuanggap selama ini sebagai keinginan Tuhan, kuberikan atas nama Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah keinginanku sendiri. Yang mungkin karena saya kurang pede, atau mungkin karena saya merasa tidak berikan punya pendasaran yang bagus, paling gampang kemudian ditempelkan pada Tuhan dan menjadi milik Dia, bukan milik saya. Padahal milik saya, gitu kan ya. Ini menurut saya yang relevan sampai sekarang. Yang problematis pada Feuerbach, nanti kita diskusi saja, adalah pandangan bahwa Tuhan adalah hasil dari proyeksi manusia. Pandangan ini menunjukkan dua hal. Pertama, Feuerbach bicara tentang, dia menyebut the essence of Christianity atau the essence of religion, ya, dia bisa dianggap begitu. Hakikat dari agama itu sebenarnya adalah proyeksi. Dia pertanyaannya, apakah itu hakikat agama? Memang begitu. Hakikat agama adalah proyeksi. Hakikat agama yang paling dalam yang semua agama mengimani itu adalah bahwa God exists, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah ada, dan bahwa Allah kucintai. Itulah hakikat semua agama. Jadi pengakuan akan Allah yang ada itu semua agama mengiyakan. Tetapi bahwa agama itu proyeksi, dia tidak bicara tentang the essence. Dia bicara tentang the function of religion. Jadi beda ya antara essence dan function. Feuerbach paling-paling dia bisa mengatakan bahwa agama itu bisa mempunyai unsur proyeksi, atau bisa merupakan hasil dari proyeksi keinginan manusia. Tapi apakah persoalan Tuhan ada atau tidak, itu tidak bisa dijelaskan semata-mata dari teori proyeksi Feuerbach. Kesimpulannya, tentang Tuhan ada atau tidak ada, itu tidak bisa disangkal, melainkan menjadi suatu pertanyaan terbuka. Tetap, teori proyeksi tidak meyakinkan bahwa Tuhan itu bisa ditolak dengan teori itu. Itu kesimpulan kita. Yang kedua, pertanyaannya, kalau sungguh memang proyeksi itu adalah apa yang merupakan dari kemanusiaan kita, yang kita lemparkan keluar, ya, itu pertanyaannya, Tuhan itu kan bukan sesuatu yang oleh orang beriman dianggap sebagai misalnya menjadi Superman, yang bagaimanapun juga punya kemampuan super, tapi dia tetap manusia, bisa jatuh cinta pada Lois Lane, you know? Atau Spider-Man, atau siapa ya, yang memang punya punya karakter yang sama dengan manusia. Tetapi kalau orang beragama itu melihat Tuhan, dia akan melihat itu sebagai yang lain, yang dalam istilah fenomenologi agama, pada zaman Feuerbach fenomenologi belum berkembang ya. Itu disebut der ganz andere, misalnya dari Mircea Eliade, yang memandang juga Tuhan sebagai pribadi yang serba lain. Jadi yang bukan manusia. Tidak ada orang beragama yang memandang Tuhan sama dengan dia, identik, tidak ada. Kalau kemudian memang dia pakai kata-kata Tuhan itu baik dan seterusnya, itu adalah cara dia membahasakan. Tetapi dengan demikian jelas, apakah itu
Tuhan itu berasal dari manusia, dari karakter-karakter manusia yang kemudian dilemparkan. Misalnya Tuhan itu maha baik, maha adil, sebenarnya adalah berasal dari manusia yang baik dan adil. Pertanyaannya, dari mana kata maha itu kan? Bagaimana manusia bisa membahasakan Tuhan sebagai maha, padahal pengalaman kemahaan tidak ada di dunia empiri? Ya toh? Coba tunjukkan, tanya pada Feuerbach, apakah ada pengalaman kemahaan di dunia empiri yang menjadi basis dari filsafatnya? Dari pengalaman nyata yang ada adalah pengalaman keterbatasan. Bahwa kita itu hebat, iya, tapi semua yang hebat juga tetap ada terbatas sebagai manusia. Bahkan juga Superman punya keterbatasan. Jadi kalau begitu, pertanyaannya dari mana manusia bisa menyapa Tuhan sebagai maha, padahal pengalaman kemahaan tidak pernah ada. Oke, Feuerbach mengatakan itu dari gatung bangsa manusia. Jadi bangsa manusia itu sepertinya kumpulan manusia ya. Kalau kita gambarkan misalnya saya sebagai manusia pribadi terbatas pengetahuan saya tentang filsafat. Tapi kalau saya sebagai bangsa manusia, saya digabungkan dengan Kant, saya digabungkan dengan Habermas, maka saya mengalami kemahatauan sebagai filsafat. Ya. Saya sebagai orang yang biasa kerja dengan komputer terbatas soal komputer. Hanya memang kalau saya digabungkan dengan Bill Gates dan seterusnya sebagai gatung bangsa manusia, saya mempunyai maha pengetahuan tentang komputer. Pertanyaan ini gatung namanya, bangsa manusia yang tadi dikatakan oleh Feuerbach bisa menjadi homo hominideus itu. Pertanyaannya, ya, dari mana bisa ditunjukkan bahwa dengan bersatunya manusia sebagai gatung itu, kemahaan sekaligus bisa diperoleh? Bukankah pengalaman yang terjadi kebalikannya? Kalau manusia bersatu sama lain yang terjadi peristiwa Mei itu, kalau manusia bergabung satu sama lain semua yang hebat, itu yang terjadi adalah barbarisme baru, seperti yang dikatakan oleh mazhab Frankfurt terhadap Nazisme Jerman. Ketika mereka semuanya bersatu, itu bangsa Arya. Itu brutalitas. Kalau manusia bersatu sama lain itu, yang terjadi adalah Hiroshima Nagasaki. Siapa yang menjamin bahwa dengan adanya gatung, akan dengan sendirinya bisa dicapai kemahaan? Di sini ketahuan kalau begitu, jangan-jangan Feuerbach memproyeksikan gatung sebagai tidak terbatas dalam karakter all the best-nya, karena dia memang tidak punya basis di dalam pengalaman indrawi. Jadi dia memproyeksikan itu, bahwa gatung itu adalah Tuhan. Jadi kesimpulannya, seorang pencetus teori proyeksi tentang Tuhan ketangkap basah sedang melakukan teori proyeksi dengan mengklaim bahwa bangsa manusia itu adalah ilahi. Ya. Sebenarnya sudah pada zaman Kierkegaard, dia sangat marah terhadap Feuerbach. Kalau Feuerbach mengatakan begatung atau bangsa manusia itu bersifat ilahi, sebenarnya mob itu berarti kerumunan massa, itu sebenarnya sama dengan Tuhan. Kan? Maka dari itu dia menolak pandangan seperti ini. Kritik berikut datang dari Karl Marx. Karl Marx itu memberi kritik pada Feuerbach, yaitu paham gatungnya diserang. Paham gatungnya itu pada Feuerbach itu bangsa manusia dia gambarkan dan dia fantasikan, atau tadi pakai istilah saya, dia memproyeksikan itu sebagai Tuhan. Gatung itu dalam kenyataan empiris kata Marx tidak ada. Di dalam pengalaman nyata, manusia itu ada dalam ensemble sosial, politik, ekonomi, di dalamnya dia satu sama lain berjejaring. Jadi Feuerbach itu tidak menjelaskan, demikian Marx, mengapa manusia ini melecip jiwanya percaya kepada Tuhan gitu. Dia hanya mengatakan mungkin solusinya adalah kita ini hebat, kita ini punya all the best we have, tetapi mengapa orang bisa sampai lari ke dunia gaib, dunia percaya kepada Tuhan? Feuerbach tidak menjelaskan. Marx menjelaskan. Orang lari ke dunia gaib karena manusia di dalamnya dia hidup, masyarakat di dalam hidup, dia hidup, itu tidak memungkinkan dia berkembang. Sehingga diperas, ditekan oleh keadaannya, dikuasai oleh keadaannya, diperas,
lalu jiwanya melejit masuk ke surga, ya, lari ke surga dan menganggap surga itu sebagai sesuatu tempat yang dia bisa menyatakan dirinya dengan real dan dengan orisinal. Nah, jadi kata Marx justru itulah opium. Opium itu berarti kan orang lari ke dunia lain yang dianggap sesuai dengan keinginan dan cita-citanya, ya, hayalannya, pikirannya, keinginan hasratnya, tetapi sebenarnya dunia nyata tidak begitu. Nah, Marx itu memberi kritik terhadap paham manusia dari Feuerbach itu. Manusia pada Feuerbach itu abstrak, tidak mempunyai dimensi konkret, sosial, politik, kerja, ya, dan juga manusia pada Feuerbach itu adalah manusia yang pucat. Jadi saya sudah menunjukkan beberapa poin mana yang kuat dari Feuerbach dan juga mana yang problematis. Saya merasa ini sekarang saatnya untuk berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Romo, sudah menjelaskan secara ringkas, rinci, dari lapis per lapis tadi gagasan dari Feuerbach. Nah, sekarang saya tidak perlu memperpanjang, saya melemparkan saja ke teman-teman semua. Kita masih punya waktu 20-25 menit ini untuk bertanya ke Romo. Silakan, nanti yang bertanya bisa unmute saja, langsung dibuka unmute-nya. Di sini ada Pak Budi Munawar Rahman tadi. Selamat. Tadi saya singgung, I am because you are. Sudah bergabung. Silakan yang mau bertanya, silakan langsung ke Romo. Saya catat nih. Ya. Kak Egi mungkin mau bertanya ini. Silakan, silakan Pak. Saya mau tanya kalau nggak ada. Monggo Mas Budi. Ya, makasih Romo Simon, sangat mencerahkan dan membuat saya rasa terhubung lagi ya dengan argumen-argumen para filosof mengenai Tuhan ya. Saya mau tadi Romo Simon menyebut bahwa Feuerbach itu adalah bapak ateisme modern ya. Ya. Dan dia adalah mungkin yang pertama ya barangkali ya. Dari era modern ini. Dan kalau kita loncat, sekarang itu ada istilah New Atheism, ateisme baru. Dan di media sosial ramai banyak orang menyinggung Dawkins. Dawkins sebagai salah satu New Atheism yang terkenal begitulah, yang sekarang banyak berpengaruh atau banyak diikuti oleh orang. Nah, pertanyaan saya, apakah ada bedanya antara ateisme modern seperti Feuerbach dan kemudian nama-nama yang tadi disebut seperti Freud, Nietzsche, Marx dan sebagainya, sebenarnya juga Darwin kan nanti, dengan yang ateisme baru yang kayak Dawkins, yang dia berangkatnya itu dari ilmu pengetahuan, dari saintisme, sehingga menjadi sesuatu yang penting banget buat mereka, sehingga pembuktian mengenai tidak adanya Allah itu dari saintisme atau dari klaim-klaim pembuktian sains. Nah, saya ingin tanya, perbedaannya apa sih? Apakah ada perbedaan ya antara ateisme modern dengan ateisme baru yang sekarang ini? Dan apakah ateisme baru itu sesuatu yang merupakan kelanjutan, ataukah dia punya cara baru berargumen ya? Misalnya Dawkins kan dia argumennya pakai Darwinisme atau teori evolusi yang sudah dia perbaharui. Itu Romo, pertanyaan saya. Ya. Halo Mas Budi, dengar ya? Ya, dengar. Ya, terima kasih Mas Budi bahwa memberikan pertanyaan tadi. Tapi juga tadi saya lihat bahwa Mas Budi datangnya agak telat. Iya, telat. Nah, sebenarnya pada bagian awal tadi saya menjelaskan bahwa ateisme modern itu dibedakan dari ateisme yang non modern
berdasarkan kenyataan bahwa dalam ateisme yang sebelum modern itu, Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang tahayul gitu kan, sesuatu yang nggak pantas untuk mendapat penjelasan atau tidak perlu dipikirkan, ya, sehingga tidak perlu kemudian dielaborasi. Kok orang bisa menjadi ateis ya? Karena kan kalau misalnya Tuhan sudah nggak ada ya, karena dia sebenarnya bagian dari jin-jin atau apa-apa ya. Kalau gitu, kalau gue udah percaya sama yang ilmu pengetahuan, dengan demikian itu ada masa lalu saya. Enggak, Feuerbach memberikan pendasaran bahwa persoalan ateisme itu bisa dijelaskan dengan mengembalikannya kepada kemanusiaan. Dalam hal ini kesadaran. Ya, nah justru tekanan pada mengembalikan segala sesuatu kepada kesadaranku, ya, bahwa saya memikirkan, saya kemudian juga merefleksikan, dan tadi kemudian diproyeksikan apa yang merupakan bagian dari kemanusiaanku. Itu dalam sejarah filsafat, orang menunjuk pada Descartes. Descartes adalah bapak filsafat barat modern, karena pada Descartes ditekankan apa yang disebut cogito, kesadaranku, yang lain boleh kuragu-ragukan, itu yang disebut kesangsian metodologis, yang lain boleh kuragu-ragukan, ada satu yang tidak kuragukan, yaitu ego, sum. Ya, maka dari itu, cogito ergo sum, jadi dikembalikan pada kesadaran. Pada Feuerbach juga, atau mulai pada Feuerbach, kepercayaan kepada Tuhan juga dikembalikan pada kesadaran manusia. Jadi yang khas pada ateisme dengan demikian itu adalah mengembalikan segala sesuatu pada imanensi manusia. Imanensi manusia ini dimutlakan. Ya. Misalnya bahwa kebebasannya itu pada Sartre, atau juga daya pengetahuannya, itu Dawkins masuk di situ. Jadi menolak Tuhan, Tuhan itu tidak ada atas nama ilmu pengetahuan. Jadi kan satu-satunya ilmu pengetahuan, by the way, juga maksudnya juga empiris, ya, yang bisa diselidiki, yang bisa dicek dan diricek. Jadi mengembalikan segala sesuatu, dimutlakan imanensi itu salah satu ciri kuat dari ateisme modern. Memang dalam sejarah, sejak Feuerbach lalu berkembang tadi, kita membedakan misalnya ada 5 atau 6 tipe dari ateisme. Kita bisa membedakan itu. Tipe pertama itu misalnya menolak Tuhan atas nama misalnya emansipasi manusia, supaya manusia lebih penuh, supaya manusia lebih berkembang dengan keseluruhan kemanusiaannya. Feuerbach itu bisa masuk dalam kategori ini. Dia bapak filsafat barat modern, menginspirasikan yang lain. Tapi kalau kita lihat basisnya di sini sih memang ya. Jadi emansipasi manusia individual ya, bahwa maka kan pemecahan Feuerbach sebenarnya dikritik oleh Marx bahwa kamu Feuerbach, kamu paling hanya membuat ceramah kan, membuat filsafat bahwa manusia itu hebat ya. Tapi kamu nggak memperhatikan segi sosial politik katanya. Di dalamnya kita berjejaring satu sama lain. Unsur yang kurang pada Feuerbach ini oleh Marx dilengkapi. Ya, jadi Feuerbach memang demi emansipasi manusia itu pertama menolak Tuhan. Maka kan istilahnya adalah antropoteisme itu tadi. Ada menolak Tuhan, ateisme atas nama kebebasan manusia yang penuh. Ini yang disebut eksistensialisme dari mutlak dari Sartre. Sartre kan melihat bahwa manusia itu memiliki kebebasan, dan kebebasan itu harus penuh supaya manusia memang sungguh-sungguh menjadi manusia yang betul. Karena kalau enggak dia menjadi being in itself, ya, being for itself itu yang berkembang. Pelaksananya kebebasan. Nah, untuk pengembangan manusia itu bahayanya adalah kalau ada Tuhan, dia diblokir. Maka Tuhan mesti dicoret supaya manusia bisa bebas. Jadi menolak Tuhan atas nama kemerdekaan manusia yang penuh. Ada yang menolak Tuhan atas nama sains, ini tipe ketiga, yang tadi Mas Budi sebut itu. Itu adalah penolakan Tuhan atas nama sains. Itu Dawkins masuk kategori ini, dan juga ya sebenarnya mereka yang mengklaim bahwa sains itu menyangkal Tuhan, meskipun tentu saja ini punya argumentasi sendiri yang harus dibahas. Itu salah. Nah, itu masuk dalam kategori ketiga.
Ada yang menolak Tuhan atas nama misalnya emansipasi sosial politik demi pengembangan sosial politik. Ini adalah Karl Marx yang melihat bahwa agama adalah obat bius, maka dari itu obat bius ini harus sebisa mungkin dihilangkan. Dia memang tidak ekstrim, harus ditiadakan. Marx tidak meniadakan agama, tapi dibiarkan supaya yang membuat orang lari ke agama itu diperbaiki. Kalau masyarakat yang membuat orang lari kepada agama itu jahat, buruk, penuh penindasan, maka struktur sosial politik mesti diperbaiki, supaya dengan demikian syarat-syarat yang memungkinkan orang lari ke dunia gaib, percaya kepada Allah itu tidak ada. Kalau memang situasi masyarakat sudah baik, dengan sendirinya agama akan hilang menurut Marx. Jadi logikanya di situ. Jadi Tuhan ditolak atas nama demi emansipasi sosial politik. Tadi sains sudah. Bisa juga menolak Tuhan atas nama kematangan psikologis. Itu adalah Sigmund Freud yang melihat bahwa agama sebenarnya neurosis kolektif. Jadi orang sebenarnya ada persoalan psikologis dari masa lalu yang tidak bisa ditangani dan ini kemudian terungkap dalam ritual-ritual agama. Contoh, orang misalnya neurosis itu orang cuci tangan terus-menerus, dia tidak tahu kenapa. Padahal di masa lalu dia sebenarnya misalnya melakukan pembunuhan, ya, lalu dia sepertinya cuci tangan, ya. Itu misalnya neurosis ini dikurangi dengan cara mencuci tangan terus-menerus, ritual dibuat. Sehingga kalau nggak cuci tangan terus-menerus, dia mengalami ya neurosis, sakit saraf. Agama juga gitu. Dalam agama orang membuat ritual terus-menerus supaya penyakit masa lalunya itu sembuh. Udah beberapa argumen tuh. Dan argumen terakhir mungkin yang menarik itu menolak Tuhan atas nama sains, atas nama penderitaan manusia. Itulah yang kemudian disebut teodise. Mas Budi pernah menulis tentang ini. Jadi Tuhan ditolak karena ada fakta negatif. Ya, lalu ini teodise sebenarnya. Ya. Nah, jadi ateisme ada macam-macam, Mas Budi, sehingga kita perlu menanggapinya juga beda-beda. Kalau kita belajar filsafat, kita mesti melihat pada laci mana nih ateisme ini perlu dimasukkan. Tidak bisa punya argumen yang sama, sehingga juga ini bisa dijadikan satu seri sih. Ya. Gitu sih, Mas. Makasih, Romo. Ya. Ini ada Prof. Sulistyo nih dari UI, Profesor Hukum dari UI. Mari Bu. Ini reuni dosen STF dan alumni STF nih, Bu. Terima kasih Romo Simon. Aduh, saya senang banget ketemu Romo di sini. Ya, menyapa teman-teman juga. Tadi, terima kasih ya Mo, kuliahnya bagus banget. Ya. Tadi Romo bilang bahwa Feuerbach itu bersikap ambivalen ya. Ya. Positif terhadap agama, tapi di sisi yang lain juga negatif. Pertanyaan saya sangat sederhana, Mo. Adakah konseptualisasi dia tentang Tuhan, tentang agama, itu dikaitkan dengan hukum Tuhan? Bagaimana Tuhan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, itu apakah terkait dengan bagaimana dia mengkonseptualisasi Tuhan sebagai negatif atau positif? Terima kasih banyak, Mo. Kenapa nih? Kok hilang? Saya lupa menyalami, Bu ya. Salam corona, Bu ya. Ya, halo Bu. Iya. Sekarang saya bisa. Ya, oke. Justru poin pertanyaan Ibu itu merupakan pertanyaan bukan pertanyaan tapi pernyataan Feuerbach. Apa yang Ibu nyatakan sebagai pertanyaan itu bagi Feuerbach merupakan pernyataan. Jadi sebenarnya semua yang dianggap keinginan Tuhan atau yang sebenarnya balikan kepada manusia, itu adalah sebenarnya manusia sendiri yang mau, dia ingin, atau yang dia tolak. Bukankah homo hominidae Tuhan bagi sesamanya? Jadi Tuhannya jelas, Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari proyeksi manusia. Dia kembalikan, dia putar balik Genesis 1 ayat 26. Pada manusia, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut citranya. Pada Feuerbach dibalik.
Manusia menciptakan Tuhan menurut gambarnya. Jadi keinginan manusia, keinginan Tuhan sebenarnya keinginan Tuhan itu sebenarnya keinginan manusia yang sekarang dilemparkan keluar. Berabenya itu tidak diklaim sebagai milik dia gitu loh. Jadi merupakan suatu entitas lain di luar aku. Ini yang disebut keterasingan. Orang melemparkan apa yang merupakan jati dirinya dilemparkan keluar. Memang pertanyaannya tadi saya harus tanggapi lagi, apakah persoalan ini sungguh-sungguh memang bicara tentang hakikat agama ya, bahwa does God exist? Apakah sungguh-sungguh Tuhan ada atau tidak ada ditolak dengan pernyataan Feuerbach ini? Kita mengatakan argumentasi itu tidak meyakinkan untuk sebuah teori ateistik. Mengapa? Karena teori proyeksi tidak menjamin kebenaran perkaranya. Contoh, saya kasih contoh soal. Kalau saya misalnya, ada orang lain namanya Joko ya, misalnya dia tertarik pada seorang cewek gitu ya, dia tertarik pada seorang putri namanya Joko, putrinya misalnya namanya Evelyn, gitu. Dan Joko ini seorang pemalu, dia orang yang sebenarnya ya agak hati-hati mengungkapkan perasaannya, tidak begitu belak-belakan, dia jatuh cinta pada seorang Evelyn ya. Nah, tapi tidak berani mengatakannya. Tapi orang-orang sekitar mengatakan, masa hari gini nggak berani omong? Kau katakanlah kepada Evelyn apa yang merupakan keinginanmu, speak out your mind, tembak dia kan. Nah, sekarang dia akan melakukan yang disebut oleh Sigmund Freud sebagai teori, namanya teori proyeksi itu begini, dia akan mengatakan, oh enggak, saya tidak akan mengatakan begitu kok. Mengapa? Karena Evelyn seorang pemalu. Perkataan saya tidak ngomong itu, nggak mau, karena Evelyn seorang pemalu, itu kan proyeksi. Sebenarnya sifat dia itu yang dia lemparkan keluar dan dinyatakan bukan sifat dia, melainkan sifat orang lain. Itu persis yang terjadi di dalam agama. Memang pertanyaannya tentu saja, apakah sungguh-sungguh Evelyn seorang pemalu? Dari penjelasan tentang teori itu, belum tentu. Belum tentu kan? Atau bahkan kebenaran perkaranya harus dipastikan bahwa untuk bisa menempelkan suatu karakter atau sifat pada sesuatu itu mesti ada dulu. Contoh, kalau saya misalnya menulis post-it, ini milik saya, post-it misalnya Simon, itu orang yang sangat adil, lalu sekarang lemparkan bukan menjadi milikku. Saya kan mesti menempelkan ini pada sesuatu yang lain yang sudah harus fix dulu supaya kemudian bisa nempel ini. Kalau tidak ini tidak bisa ditempelkan pada asap rokok. Jadi teori proyeksi sebenarnya tidak menjamin kebenaran perkaranya. Dalam arti itu problem dari Feuerbach. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama Bu. Silakan, Mas Hendar mau tanya ini. Silakan. Ini reuni STF. Iya. Reuni STF di Argara. Selamat sore Romo Simon Petrus. Selamat sore Mas. Selamat sore Bang Ferdi. Terima kasih untuk paparannya Romo yang mengingatkan saya kembali ke zaman-zaman di STF di Argara dulu. Dan ini kan menjadi soal yang Romo sampaikan ini, kayaknya saya pernah ngerjain soal UAS dari Romo Sastro ya, waktu pas antropologi filosofis ini, tentang kritik ateisme gitu ya, ada dari Freud, ada dari Feuerbach, ada dari Camus, Sartre, dan sebagainya. Tapi gini Romo, saya mau melanjutkan, meradikalkan mungkin pertanyaan tentang antropoteisme dari Feuerbach itu. Iya. Apakah bisa dikatakan bahwa Feuerbach selain membuka jalan pada lima kritik yang tadi Romo sebutkan, ada Marx, ada Freud, dan seterusnya, terhadap agama atau juga ateisme itu. Tapi yang saya tertarik sekarang itu sebenarnya ini Romo, di zaman yang sekarang di mana global warming dan sebagainya itu ya, ancaman yang lebih luas daripada sekedar pertanyaan-pertanyaan ateisme tadi, kan manusia memegang kendali yang luar biasa terhadap kerusakan lingkungan ini. Tetapi tidak selalu tanggapan terhadap kerusakan alam yang dibuat oleh manusia ini, yang misalnya dalam kalau Romo juga membaca Deleuze dan Guattari itu ada antroposin ya, antroposin. Antroposin ini kan membuka jalan untuk kritik berikutnya, yaitu post-anthropocene world, dunia post-anthropocene. Jadi seperti apa sih ketika
human dominance over the world ini tidak lagi menjadi kekuatan dominasi yang wacana yang kuat karena kita udah melihat kerusakannya. Maksud saya begini, kerusakan yang disebabkan manusia tidak selalu membuat manusia lalu berpaling kepada Tuhan sebagai jawabannya, gitu Romo. Artinya kan ini ada satu strategi yang lain dalam arti ateisme praktis yang tidak hanya melulu bicara soal ada atau tidak adanya Tuhan, tetapi tidak selalu menjamin bahwa manusia akan kembali kepada Tuhan begitu. Karena kritik terhadap humanisme lewat antroposin itu tidak selalu membuat manusia kembali kepada misalnya kerinduan kepada yang transenden gitu ya. Memang tadi Romo sebutkan ada suatu berlebihan imanensi ya Romo ya. Kritik-kritik ini kan adanya satu berlebihan tekanannya pada imanensi manusia kan gitu. Pemutlakan imanensi manusia. Ya. Tetapi juga tidak selalu membuat bahwa kritik-kritik ateisme modern ini yang kemudian juga mungkin ada lanjutannya adalah kritik terhadap humanisme modern gitu kan ya Romo. Tidak selalu membuat manusia kembali kepada Tuhan gitu ya. Ya. Halo? Artinya ada kritik, ditanggapi kritik, tapi tidak, halo? Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, ya. Artinya kritik terhadap kritik tidak selalu manusia berpaling kepada posisi awalnya. Artinya pendulum itu tidak selalu balik ke arah yang sama lagi gitu. Benar nggak sih ini cara melihat ini, Romo? Tentu saja itu memang pembalikan itu tidak serta-merta betul. Tidak serta-merta otomatis demikian maksud saya. Tidak ada yang menjamin bahwa kemudian dengan pemutlakan manusia lalu kemudian juga Tuhan bisa dengan sendirinya ditolak atau juga kemudian persoalan ke Tuhan kemudian bisa dengan ditolaknya Feuerbach dan macam-macam teori ateisme itu lalu kemudian orang bisa kemudian percaya pada Tuhan ya. Itu tentu saja otomatisme tidak saya maksudkan sama sekali. Hanya kan kalau kita sedang mengkaji sebuah teori ateisme, apakah ini bisa kita tadi saya katakan pendekatan dari filsafat, apakah mana yang baik yang kita pertahankan dan mana yang oke. Nah, teori Feuerbach itu menurut saya dia membuka sesuatu yang baik untuk kehidupan beragama. Tapi sekaligus ada problematis juga dilihat dari sudut orang beragama dalam hal ini orang beragama yang berpikir. Nah persoalannya di mana gitu. Saya sendiri melihat setiap teori tetap saja bisa membantu saya dalam percaya kepada Tuhan. Saya mempelajari ateisme ini saya merasa lebih dimurnikan gitu. Saya sendiri. Pada waktu saya proyeksikan itu tidak sadar. Tetapi begitu saya lihat, loh ini sebenarnya hasratku nih yang kumainkan dengan kepentingan diriku tidak kusadari maka disebut proyeksi ya. Tapi kemudian kujadikan kehendak Tuhan. Ada identifikasi yang merupakan milikku. Sekarang bukan milikku lagi, melainkan milik Tuhan untuk menghancurkan orang, membunuh orang lain. Saya kok merasa bahwa bisa tetap dimurnikan. Jadi pertanyaannya otomatisme tidak, tapi saya sendiri melihat ya bisa memurnikan ya orang yang belajar ateisme. Bisa juga kembali kepada Tuhan dengan lebih genuine. Baik, terima kasih Romo. Itu, Mas. Baik, terima kasih Romo Lili.